Shalom jemaat dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberkati dengan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Luar biasa. Ya, saya senang Bapak Ibu dengan penuh semangat untuk mengikuti firman Tuhan. Saya pendeta Dulbasir Butar-Butar, Gembala Sidang Kingmi Jemaat Immanuel Bekasi. Ya, menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dengan firman Tuhan hari ini, renungan firman Tuhan yang pasti menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang buat kita mengerti rencana Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan. Karena itu mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami, menegur kami, menguatkan kami, bahkan membuat iman kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Roh Kudus, tolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siap menerimanya, mentaati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman kasih Tuhan, firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil dari kitab Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima, saya akan baca ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayat kedua. Firman Tuhan berkata demikian dengan perikop dari perikop hidup sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu jadilah penurut-penurut seperti anak-anak yang kekasihi. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Mari kita perhatikan di sini ada satu ungkapan yang sangat menarik, yaitu dikatakan jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah penurut-penurut Allah. Kata penurut-penurut, yaitu penurut siapa? Penurut Allah. Sebenarnya lebih cepat peniru, lebih tepat itu adalah terjemahannya peniru-peniru Allah. Menjadi peniru Allah berarti meneladani Allah, meneladani Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi teladan bagi kita. Ya, Allah itu menjadi teladan bagi saudara dan saya. Kita harus turuti. Biasanya orang anak, siapa yang dituruti? Kalau kita lihat sifat, sikap dan perbuatan anak itu tidak jauh dari orang tuanya, dari bapak ibunya. Ya? Mengapa? Ya karena satu darah dan bertahun-tahun bersama mulai dari lahir sampai sesuai dengan umurnya. Ya, melihat mendengar perkataan bapaknya, melihat segala tingkah laku dan sikap dari orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya bisa saja itu dikatakan. Maka kalau kita berkata dusta, dia saja bisa berdusta. Kalau kita berkata kebohongan, dia akan bisa berbohong. Kalau kita berkata-kata yang kasar, dia bisa berlaku kasar. Tapi kalau kita berkata yang baik, yang benar, maka itu yang akan dilakukan. Dengan kasih Tuhan. Apalagi anak-anak masih polos, dengan kasih Tuhan, dia tidak bisa. Ya, kalau orang tua suka berbohong ya, tapi anak itu diajarin berbohong susah, sulit, saudara kasih Tuhan. Dia akan bicara apa adanya, ya? Akan bicara polos dan apa yang dia tahu akan dia katakan. Ya? Nah, saudara kasih Tuhan, itu anak meneladani orang tuanya. Seharusnya orang tua menjadi teladan yang baik. Nah, saudara kasih Tuhan, siapa yang kita teladani hari-hari ini? Sebagai anak meneladani orang tua bagus, baik. Sebagai karyawan meneladani pimpinannya itu baik. Sebagai jemaat meneladani gembalanya itu juga baik. Siapapun yang kita teladani di dunia ini itu baik. Tapi jauh lebih baik. Jauh lebih baik kalau kita meneladani Kristus. Meneladani Tuhan. Wih, luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan.
Apa yang kita teladani dari Tuhan Yesus? Apa yang kita tiru dari Allah? Apa yang kita turuti dari Allah? Ada 3. Nanti baca kitab Efesus secara keseluruhan. Yang pertama yang kita tiru dari Tuhan adalah kasihnya. Yang kedua, pengorbanannya. Yang ketiga, kekudusannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang pertama mari kita perhatikan, dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Oh, luar biasa. Hiduplah di dalam kasih. Mengapa? Karena Kristus telah mengasihi kita. Kita ini anak-anak yang dikasihinya. Maka kita dikatakan harus hidup di dalam kasih Kristus. Tuhan memiliki sifat yang hakiki, yaitu kasih. Ya kan, kasih. Itu kasih yang sangat melekat pada dirinya. Dia mengasihi bukan karena dikasihi. Dia mengasihi saudara bukan karena saudara dan saya lagi dikasihi. Tidak. Dia mengasihi, memang dia punya sikap untuk mengasihi manusia ciptaannya. Kasih itu sudah melekat kepadanya. Jadi kasih Kristus itu kasih yang sempurna. Dan tidak ada kasih di dunia ini kepada siapapun. Kita tidak pernah memperoleh dari siapapun. Kita tidak pernah memperoleh namanya kasih seperti kasih Kristus, yang menerima manusia apa adanya. Saudara saya orang berdosa, jauh dari Tuhan. Sekalipun kita banyak berbuat baik, beramal, tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dengan kasih itu saudara ditebus. Dengan kasih itu saudara diberkati. Dengan kasih itu saudara dibawa dalam kekekalan, dipersiapkan dalam kekekalan. Dalam kasih itu saudara dipersiapkan menjadi orang-orang Kristen yang akan menerima mahkota. Wah, amin, luar biasa. Terutama dengan kasih itu saudara diselamatkan. Saudara saya diselamatkan dengan kasih itu. Tanpa kasih Kristus saudara tidak mungkin diselamatkan dari kasih Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah manusia berdosa. Manusia berdosa, sementara Tuhan itu maha suci, maha kudus. Ya, semenjak manusia jatuh dalam dosa, dosa itu diwariskan kepada seluruh keturunannya. Kita saudara saya adalah keturunan dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang membuat dosa ke dunia ini. Bawa dosa warisan, dosa keturunan dari orang tua kita. Dan dosa itu membuat kita terancam dengan maut. Roma 3:23, upah dosa ialah maut. Roma 6:23 dikata semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Roma 6:23 upah dosa ialah maut. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya kita ini akan memperoleh namanya maut, kebinasaan. Tapi karena kasih Kristus, rela menggantikan kita di kayu salib. Supaya saudara ditebus, supaya saudara dibenarkan, supaya saudara diangkat menjadi anaknya. Haleluya. Banggalah menjadi anak Tuhan. Haleluya. Saya sangat bangga. Terima kasih Tuhan. Apa yang kita tiru dari Tuhan? Yaitu kasihnya. Kasih yang bagaimana? Kasih yang perhatikan, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Mari perhatikan dikatakan di sini. Mari kita perhatikan. Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Telah menyerahkan dirinya siapa? Dirinya Yesus menjadi korban di kayu salib. Dia harus mati, dia harus taat kepada Bapaknya, dia harus mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Luar biasa kasih Tuhan. Jadi kasih itu dibuktikan dengan apa? Pengorbanan. Yesus mau berkorban bagi saudara dan saya. Dialah Tuhan, asalnya dari surga datang ke dunia menjadi manusia, dan dia harus mati di kayu salib. Dia lakukan itu menjadi korban yang sempurna. Sebab korban-korban dalam perjanjian lama tidak sanggup menyelamatkan manusia. Korban apapun itu,
Yang dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang. Tapi korban yang sempurna adalah korban Yesus ketika dia menyerahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib demi saudara dan saya. Itu namanya kasih dengan penuh pengorbanan. Mengasihi Tuhan, kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi suami, mengasihi orang lain, apa buktinya? Kasih itu tidak bisa hanya dengan perkataan kita. Kasih itu harus ada tindakan yang nyata. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Luar biasa. Jadi harus dengan perbuatan yang nyata. Suami harus siap berkorban bagi istrinya. Ya. Istri siap berkorban bagi suaminya. Anak-anak juga harus siap berkorban bagi orang tuanya. Orang tua siap berkorban, mengorbankan apapun yang terbaik demi anak-anaknya. Korban. Korban itu bisa apa? Tenaga, pikiran, waktu, bahkan mungkin perasaan. Dan segala pemberian kita yang terbaik. Berkorban. Di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan kita juga harus berkorban. Berkorban dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, mempersembahkan talenta karunia yang kita miliki untuk melayani Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkorban. Di dalam pekerjaan pelayanan dibutuhkan dana untuk pelayanan, siap untuk memberi, untuk berkorban. Jangan hanya ngomong doang, omdo ya. Jangan ngomong doang. Terus memberi sesuai dengan kemampuan dan kerelaan kita, saudara kasih Tuhan. Berkorban. Korban. Mungkinkah sebagai pelayan Tuhan digosipkan, difitnah oleh orang lain? Sesungguhnya kau tidak lakukan itu, tetapi engkau difitnah, digosipkan, perasaanmu terganggu. Nah, mau siapkah untuk mengorbankan perasaanmu dengan apa? Menahan diri untuk tidak membalasnya, untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas dengan fitnah, tidak membalas gosip dengan gosip. Siapkah saudara menahan diri dan sabar dan mengampuninya? Itu berkorban, saudara kasih Tuhan. Ketika kita melakukan berarti kita sedang berkorban. Korbankan perasaanmu yang harusnya ya mengatakan caci makilah dia, hina juga dia. Nah, gitu kan. Nah, itu kata-kata kedagingan dan juga bisa dari setan. Bodoh banget sih kamu, udah dijahatin, udah digosipin, difitnah, kok kamu diam-diam saja? Itu ada pikiran kita, perasaan kita. Tapi kita harus melawannya. Amin. Harus melawannya. Tidak. Tetap saya mengasihinya, mengampuninya. Korban perasaan. Ini yang paling susah, saudara. Uang orang mungkin gampang, waktu mungkin gampang, dan yang lain. Tapi kalau ketika korban perasaan, ini yang susah. Tapi tidak ada yang susah yang sulit bagi orang yang mau memberikan korban yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Amin. Hal yang ketiga dan yang terakhir dikatakan di ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Perhatikan di sini ada kata sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya. Orang kasih Tuhan, saudara dan saya itu adalah orang kudus. Punya panggilan atau punya identitas sebagai orang kudus, yaitu jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus. Saudara saya sebagai posisi adalah posisi orang kudus, ya, diangkat menjadi orang kudus. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi belum tentu kita memiliki sifat kudus. Maka hari ini lewat firman Tuhan ini yang kita tiru, yang ketiga dari Tuhan adalah hidup kudus. Tadi yang pertama hidup dalam kasih, hidup dengan pengorbanan, dan hidup di dalam kekudusan. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata dalam kitab Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan memerintahkan saudara saya supaya hidup kudus. Karena Tuhan kita itu adalah kudus, maka Tuhan mengendaki saudara saya hidup kudus. Yaitu hagios, kudus.
Kados dalam bahasa Ibrani-nya, tadi bahasa Ibrani-nya. Kudus. Kasih Tuhan. Ini penting sekali. Kita dengarkan itu. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk hidup kudus, berarti Tuhan tahu kita sanggup untuk melakukannya. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh kita yang percaya kepadanya. Kita mampu hidup kudus. Amin. Pasti bisa hidup kudus dengan kekuatan dari Allah yang berikan kepada kita. Dengan apa? Karena Allahku, Yesus Kristus adalah kudus. Karena Tuhanku adalah kudus, maka aku pun harus kudus. Amin. Bapak Ibu Tuhan. Maka dikatakan di sini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan. Ya, disebut saja pun jangan. Apalagi dilakukan. Berupa dengan percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, apa itu? Dosa seksual, ya, perselingkuhan, pornografi. Hati-hati, ya. Kau melakukan hubungan seks di luar suami istri, engkau mencium pacarmu dengan hawa nafsu, ada istri simpanan. Hati-hati. Ada pacar di mana-mana. Kau pacarin semuanya. Melukai hatinya. Engkau tidak hidup dalam kekudusan. Hai anak-anak muda, saya katakan, berarti kau punya pacar, belum saatnya engkau cium, apalagi mencium dengan hawa nafsu. Kalau katakan dalam ulang tahun, itu belum waktunya. Dia belum milikmu, belum istrimu, belum dipersatukan. Karena itu jangan lakukan itu. Bagi saudara yang sudah pernah melakukan, mohon pengampunan dari Tuhan. Hai engkau anak muda yang masih senang dengan pornografi melalui handphone, melalui Facebook, melalui apapun itu media sosial, masih senang dengan pornografi, hari ini engkau bertobat. Karena itu engkau menyakiti hati Tuhan, berarti kau gagal hidup dalam kekudusan. Hai engkau suami, jika saat ini engkau sedang berselingkuh, ada wanita lain dalam hidupmu yang mungkin istrimu tidak tahu, hari ini saya mengatakan engkau harus bertobat sebelum engkau ditegur dan dihajar oleh Tuhan dengan caranya. Karena Tuhan mengasihimu. Engkau istri, sekalipun engkau mungkin tidak ketahui oleh suamimu bahwa engkau punya juga pacar sembunyi-sembunyi, hati-hati, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Suatu saat bisa Tuhan singkapkan, akan bisa menyakiti hati suamimu, menyakiti hati anak-anakmu, dan merusak hubunganmu dengan Tuhan dan juga keluargamu. Hancur. Karena itu, mari jangan sampai ada perselingkuhan dalam keluarga. Amin. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan cemarkan tempat tidurmu. Itu kata Paulus, surga Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, Tuhan mau supaya saudara hidup dalam kekudusan. Engkau anak muda atau remaja, kalau masih ada kebiasaan untuk mencuri, mengambil barang orang lain yang bukan milikmu, dan itu mungkin sudah berkarakter dalam dirimu, maka saya katakan berhenti, jangan lakukan, jangan ulang lagi. Akan biarlah engkau bekerja dengan tanganmu sendiri, ya, bekerja dengan rajin, engkau akan bisa mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Siapapun kita, mari kita pelihara hidup kekudusan. Hai engkau pejabat diberikan kesempatan untuk memiliki kapasitas sebagai pejabat. Saudara ingat, itu adalah panggilan dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Jangan salah gunakan untuk kepentingan dirimu sendiri dengan apa? Korupsi. Jauhkan korupsi dari dirimu. Sebelum terjadi suatu saat engkau tahu bahwa korupsi itu kejahatan tapi engkau lakukan, berarti ada yang mengendalikan dirimu sebelum itu terjadi. Sebelum terjadi, saya kasih Tuhan, berhentilah. Bagi saudara yang sudah pernah korupsi, jangan kerjakan, lakukan lagi itu. Akan merugikan banyak orang, merugikan negara ini, merugikan banyak orang. Mungkin engkau senang, bisa engkau membeli mobil mewah, bisa engkau beli rumah mewah, bisa memiliki segala-galanya dengan uang korupsi. Tetapi engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Tapi suatu saat semua apa yang engkau miliki itu hancur dan engkau ketinggalkan, dan hidupmu tidak akan pernah tenang.
Ketenangan itu bukan dengan apa yang kita miliki harta di dunia ini, tapi ketenangan itu ketika kita ada Kristus dalam hidup kita, memelihara Kristus dalam kehidupan kita, dan kita hidup kekudusan, maka kita memperoleh ketenangan. Amin, saudara kasih Tuhan. 3 hal inilah yang kita tiru dari Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kasih. Yang kedua, kasih itu dibuktikan dengan pengorbanan. Yang ketiga, hiduplah di dalam kekudusan. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Silakan dibagikan kepada yang lain sehingga lebih banyak lagi diberkati. Di like dan jangan lupa di subscribe. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati sekalian.